Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitabul Jami' dan kita masuk pada hadis ketiga dari kitab Az-Zuhdi wal Wara. Kita baca hadisnya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk indahnya Islam atau keindahan Islam atau baiknya Islam dan bagusnya Islam, mampu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat baginya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini termasuk hadis jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu maksudnya kalimat-kalimat singkat tapi padat dan syarat dengan makna. Dan itulah kelebihan Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, utitu jawami al-kalim, aku diberikan oleh Allah kepadaku jawami al-kalim. Jadi Rasul itu kalau ngomong singkat tapi mampu dipahami orang dan memiliki makna-makna yang dalam. Dan itu salah satu mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi antaranya adalah hadis ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang itu ketika dia mampu meninggalkan perkara yang tidak penting baginya. Sekalipun hadis ini pendek, Bu, tapi para ulama mengatakan hadis ini aslun min usulil adab. Hadis ini termasuk pondasi dari seluruh pondasi adab. Bahkan boleh dikata seluruh wara, seluruh sifat-sifat wara itu terkumpul dalam satu hadis ini. Makanya kenapa hadis ini diletakkan dalam bab zuhud dan wara, karena seluruh sifat wara itu ada pada satu hadis ini. Makanya wajar kalau ulama menganggap hadis ini sebagai thuluthul Islam, sepertiga daripada agama Islam. Bahkan ada yang sampai mengatakan nisful Islam, separuh daripada Islam, bal huwa Islam, bahkan hadis ini adalah Islam itu sendiri. Jadi hadis ini sangat pendek tapi keagungannya sangat dalam sekali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi SAW mengatakan min husnil islamil mar'i, termasuk baiknya Islam
tentu kita semua menginginkan Islam kita ini di atas kebaikan. Karena bagaimanapun Islam inilah yang menyelamatkan kita dari ancaman dunia dan ancaman akhirat. Nah, Nabi SAW menjelaskan kalau Islam kita ingin baik, bukan hanya sekedar Islam KTP atau Islam keturunan, tapi betul-betul Islam yang Allah Subhanahu wa taala katakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhai Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, maka dia akan rugi dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah salah satunya adalah tarkuhu ma la ya'ni, berusaha meninggalkan yang tidak penting bagi kehidupannya, yang tidak ada manfaat bagi kehidupannya. Karena kalau kita lihat fenomena hari ini, Bu, betapa banyak waktu-waktu yang harusnya bermanfaat bagi kehidupan kita itu menjadi sia-sia bagi kita. Tidak ada manfaat dunia kita dan tidak ada manfaat akhirat kita. Itulah yang terjadi fenomena hari ini. Banyak orang-orang yang tidak peduli dengan dunianya dan tidak lagi peduli dengan akhiratnya, hanya mencari kesenangan dirinya dengan mengerjakan perkara-perkara yang sebenarnya tidak penting bagi dia. Terutama sekarang setelah ada medsos kan, Bu ya. Sekarang ada handphone, hampir setiap ibu punya handphone. Bahkan celakanya ada yang punya 3 pula tuh. Satu orang 3 handphone, Bu. Padahal tangannya 2. Betapa banyak orang yang dihabiskan hanya untuk melihat konten-konten yang tidak ada faedahnya kan, Bu. Entah disibukkan dengan grup-grup WA-nya, entah disibukkan dengan Facebook-nya, dengan TikTok-nya, dengan Instagram-nya, dengan YouTube-nya. Ada orang yang berjam-jam dia bisa duduk melihat handphone itu. Bukan baca Quran yang didengar atau yang dilihat, bukan pula ceramah-ceramah, bukan pula konten-konten yang bermanfaat seperti umpamanya ibu melihat cara masak begitu kan, itu ada manfaatnya, Bu ya. Tutorialnya itu begini cara masak asam pedas, ya kan? Atau sayur asam, sama-sama asamnya, Bu. Tapi mau buat sayur asam jadi asam pedas tuh. Makanya dia cobalah lihat konten kreator tuh, nggak ada masalah, karena ada manfaat dunia kan, Bu. Loh, yang ditonton itu nggak ada manfaat dunia dia dan akhirat dia. Entah sinetron-sinetron drakor, entah kemudian juga shot-shot yang ya tengok kucing, tengok orang mancing, ya pokoknya tidak ada manfaatnya sama sekali. Dihabiskan satu hari itu hanya untuk tertawa dan tertawa, akhirnya mengeraskan hatinya. Bahkan ada yang sampai melupakan kewajibannya itu. Itu yang nonton, gimana pemainnya, Bu? Gimana kemudian ibu yang jadi konten kreatornya? Kan sekarang kan karyanya urat malut sudah hilang, Bu. Demi mencari uang itu kadang-kadang mereka bisa loh kayak orang gila joget di jalan-jalan, Bu. Kadang-kadang mereka sengaja nyemplung ke sawah, ke sungai, berlari, macam-macam konten itu. Apa harus seperti itu gitu ya, mencari uang itu? Nah, ini contoh bagaimana Islam itu mengarahkan kepada kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Karena itu bukan budaya Islam. Budaya Islam itu bagi seorang muslim, dia akan berusaha mencari perkara-perkara yang penting bagi hidup dia. Minimalnya tidak dapat akhirat, dapat dunia lah dia.
Jangan sekali tidak dapat dua-duanya. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat, rugi akhirnya. Karena menghabiskan waktu-waktunya hanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, celakanya juga terkadang seorang muslim itu menghabiskan waktu-waktunya untuk yang tidak ada manfaat. Rupanya di balik yang tidak ada manfaat itu justru berdosa pula di situ. Seperti umpamanya menghabiskan waktunya untuk gibah. Itu kan dosa, ya. 1 jam gibah itu kan bukan hanya menghabiskan waktunya kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tapi dia menghabiskan waktunya untuk gibah, artinya untuk mengumpulkan dosa, untuk namimah dan begitu seterusnya. Jadi seorang muslim harus cerdas. Demi menjaga keindahan Islam dan baiknya Islam, sebaiknya tinggalkan sesuatu yang tidak penting bagi kehidupannya. Termasuk juga mengorek-ngorek urusan orang atau disebut dengan tajassus. Dengan soalan-soalan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbobot sama sekali. Siapa namanya? Anu. Orang tuanya siapa? Si Anu. Orang tuamu berapa anaknya? 5. Ada yang hitam enggak itu kulitnya? Sampai ditanya sak detail-detailnya. Kamu orang mana? Tinggal di mana? Sama siapa? Kerja apa? Gaji berapa? Sudah kawin apa belum? Udah punya anak atau belum? Subur apa mandul? Ya. Masa harus ditanya seperti itu, Bu? Kenalan. Cukup kenalan itu kita tanya namanya, asalnya sudahlah. Karena tidak semua orang ada yang suka dikorek-korek. Bahkan banyak orang yang tidak suka pribadinya dikorek kan. Nggak suka, banyak kok orang yang nggak suka itu kalau berkawan, mulai kenal sudah ngorek-ngorek privasi dia, itu kadang-kadang nggak mau berkawan dengan dia tuh. Karena bisa saja rahasia dia ketahuan orang, dia sudah berusaha untuk menyembunyikan dari orang, kita pula korek-korek dia. Lah ini kan tidak ada faedahnya ngorek-ngorek privasi orang itu. Itu juga masuk pada tarkuhu ma la ya'ni. Ya, tajassus, ingin tahu apa urusan tetangga. Tetangga baru beli mobil didekati. Bagus Umiah mobilnya. Iya, merek apa ini? Oh, biasa Corona katanya. Kok bisa beli mobil, Kok bisa ditanya seperti itu loh? Suaminya kerja apa? Enggak, ojek online. Kok bisa ya ojek online bisa beli mobil? Jadi akhirnya kemana-mana, Bu ya. Nggak usah, Bu. Nggak usah kepo dengan tetangga. Tetangga mau beli apa, mau bangun apa, itu urusan mereka. Nggak usah kita korek-korek. Karena min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang itu tinggalkan perkara yang tidak penting. Ya, dari gibahnya, dari tajassusnya, dari keponya, dari macam-macamnya. Karena bagaimanapun semua waktu yang kita habiskan itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang ulama tabi'in. Dia mengatakan, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Perhatikan ini ucapan yang sangat bagus sekali. Kata Hasan Al-Basri, dia mengatakan alamatu i'radillah 'anil abdi, tanda yang sangat besar dari berpalingnya Allah kepada hambanya. Ini perkataan yang sangat membahayakan. Tanda daripada Allah berpaling dari hambanya. An yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni, ketika dia menjadikan kesibukannya diberikan kepada yang tidak penting bagi hidupnya. Kalau kita sehari-hari menghabiskan waktu-waktu ini kepada hal-hal yang tidak penting bagi kehidupan kita, tidak dunia kita, tidak ada akhirat kita,
Maka kata Hasan Al-Basri, lama-lama Allah akan berpaling dari kita. Lama-lama Allah akan berpaling dari kita. Dan kalau Allah sudah berpaling dari kita, bahaya, Bu. Iyalah, bagaimana tidak berpaling? Coba bayangkan ada orang yang satu hari mulai dari bangun tidur, sudah mulai ambil handphone yang dicas semalam, udah penuh, udah full, udah 100 tuh. Nanti bangun itu bukan mandi, bukan pula salat, bukan pula wudu gitu ya. Bangun itu malah ambil handphone, kemudian seduh kopi hitam, duduk di kursi, mulai ya kan, dia nonton perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Pagi-pagi buta loh kadang-kadang, entah tengok WhatsApp, entah tengok Instagram, entah tengok Facebook, entah TikTok, entah apa di situ kan. Lah bagaimana mungkin seseorang itu hari-harinya dibuka dengan seperti itu? Bukankah pertama kali kita bangun di malam hari itu, Bu, yang pertama kali seorang muslim itu tugasnya apa, Bu? Menghilangkan ikatan setan di tengkuk. Itu tugas pertama kali kalau kita bangun, Bu. Karena ketika kita tidur itu setan datang mengikat tengkuk kita 3 ikatan kan. Maka tugas kita bangun itu pertama berzikir, alhamdulillahilladzi afani wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri, atau alhamdulillahilladzi ba'dama ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian habis itu ambil wudu, kemudian habis itu salat. Ya, harusnya kan itu yang dilakukan itu. Ini tidak, tiga-tiganya dilakukan gitu, yang lain pula dilakukan. Nah ini berarti orang ini belum paham tentang min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Makanya Hasan Al-Basri mengkhawatirkan orang yang menyibukkan perkara-perkara dunianya dengan hal-hal yang tidak penting bagi kehidupannya, lama-lama Allah berpaling dari dia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Apa yang terjadi kalau Allah sudah berpaling, Bu? Kalau Allah sudah berpaling, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit bagi kita. Hidupnya suram, hidupnya sempit, hidupnya susah, belangsak dan begitu seterusnya. Ya. Ini perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, dia mengatakan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu fi ma la ya'ni. Siapa yang menghitung ucapannya dari amalannya, maka akan sedikit bicaranya terhadap apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Siapa yang menghitung, artinya mengkontrol bicaranya daripada amalannya. Kan manusia itu ada yang banyak cakap, banyak ngomong, tapi amal sedikit kan, Bu ya. Ngomong aja, tapi kalau sudah kerja tak banyak dia. Apa dia memang kerjanya banyak ngomong gitu ya? Tapi yang jelas bahwa ada orang yang ngomong terus tapi kerjanya sedikit. Lah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, barang siapa yang mengkontrol ucapannya dari amalannya, maka akan sedikit bicaranya terhadap apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Dari sini kita tahu pentingnya kita menjaga kalam, menjaga ucapan. Karena ucapan inilah yang menjadikan kita ini terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Dari ucapan itulah lahir ghibah. Dari ucapan itu lahir namimah. Dari ucapan itu lahir tajassus. Dari ucapan itu lahir perkara-perkara yang tidak ada manfaat bagi kehidupannya. Ngobrol sana sini, ngalor ngetan, ngulon, atas bawah, samping kanan kiri, semua dibicarakan. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, inilah makna daripada hadis yang kita bahas. Kemudian juga ada seorang ulama namanya Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, kalamul abdi fima la ya'ni khudlan min Allah azza wa jalla. Ucapan seorang hamba terhadap perkara yang tidak penting baginya adalah sebuah kehinaan yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah.
Kata Ma'ruf Al-Qarhi ini, ucapan seorang hamba terhadap perkara yang tidak penting bagi kehidupannya itu sebuah kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika Luqman Al-Hakim ditanya oleh seseorang, ma balagha bika ma nara ya Luqman, bagaimana bisa derajatmu setinggi ini wahai Luqman? Sampai namanya dicantumkan dalam Quran, suratul Luqman. Maka lihat jawaban Luqmanul Hakim ini. Dia mengatakan, ingin tahu bagaimana Allah mengangkat derajatku setinggi ini? Kemudian Luqman mengatakan, karena aku senantiasa sidqul hadis wa adaul amanati wa tarku ma la ya'nini. Karena lisanku selalu benar kalau bicara itu. Kemudian aku selalu amanah dalam setiap pekerjaan dan aku berusaha meninggalkan yang tidak ada manfaat bagi hidupku. Lihat bagaimana Luqmanul Hakim mendapatkan derajat tinggi karena salah satunya meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, thalathatun tazidu fil aqli. Ada 3 perkara yang bisa menambah akal, menambah pemahaman. Mujalasatul ulama, pertama duduk bersama ulama. Yang kedua mujalasatus salihin, duduk bersama orang saleh. Dan yang ketiga tarkul kalam fi ma la ya'ni, tinggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kata Imam Syafi'i, maka akal kita dan pemahaman kita akan bertambah. Jadi kalau akal kita ingin bertambah, pemahaman kita ingin bertambah, dijauhkan dari kejahilan, pertama duduk dengan ulama, yang kedua duduk dengan orang baik, yang ketiga tinggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Dan Muhammad ibn Ijlan rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, innamal kalamu arba'atun. Kata Muhammad ibn Ijlan, ucapan manusia itu hanya ada 4. Antadhkurallaha, pertama kau berzikir kepada Allah. Wa taqra'al Qur'ana, kau baca Quran. Wa tas'al an ilmin, tanya soal ilmu. Au takallam fi ma ya'nik min amri dunia, atau bicaralah dengan perkara-perkara yang ada manfaat bagi dunia. Itulah baru dikatakan ucapan. Jadi kata Muhammad ibn Ijlan, ucapan itu hanya ada 4. Maksudnya ucapan yang bisa mengangkat derajat, ucapan yang tidak ada dosa bahkan bernilai pahala. Pertama berzikir, yang kedua baca Quran, yang ketiga bertanya soal ilmu, dan yang keempat bicara yang ada manfaat dunianya. Itulah bicara namanya. Selain daripada 4 ini, berarti pembicaraan itu bukan dikatakan pembicaraan karena mengandung dosa. Pamannya dia bicara tidak ada zikirnya, bicara tidak ada baca Qurannya, bicara tidak ada ilmunya, bicara tidak ada manfaatnya. Untuk apa bicara? Kalau dalam pembicaraannya tidak ada zikirnya, tidak ada baca Qurannya, tidak ada ilmunya, tidak ada manfaatnya, untuk apa bicara? Karena Allah yang mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, karena nanti setiap ucapan manusia itu akan dicatat masalahnya oleh raqib dan atid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena pentingnya masalah ini sampai dibahas panjang lebar oleh para ulama. Sampai Al-Allamah Abul Hasan Al-Ashbili rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, beliau mengatakan bahwa umdatud din indana kalimatun, yang menjadikan penopang agama itu menurut kami ada 4 kalimat. Arba'un qalahunna khairul bariyah,
ittaqi syubhata waz-zuhdi wal ittaqi syubhati wazhad wada ma laysa ya'nika wa malanna biniyatin. 4 ucapan yang pernah diucapkan sebaik-baik manusia. Pertama, ittaqi syubhat. Dalam hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang kedua, wazhad, zuhud. Dalam hadis izhad fid dunya yuhibbukallah. Kemudian yang ketiga, wada' ma laysa ya'ni. Dalam hadis yang kita baca min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan yang terakhir, wa'malanna biniyatin. Dalam hadis innamal a'malu binniyat. Ini kata Al-Allamah Abul Hasan Al-Ashbilini dikatakan sebagai umdatuddin, tiang daripada agama. Jadi tiang daripada agama salah satunya hadis yang kita bahas ini. Tarkuhu mala, yakni kalau baik Islam tinggalkan yang tidak ada manfaat. Apa yang ditinggalkan? Pertama, tarkul muharramah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat atau tidak penting bagi kehidupannya itu yang pertama, tarkul muharramat, meninggalkan yang diharamkan. Tinggalkan hal-hal yang diharamkan itu. Apa saja yang diharamkan, tinggalkan. Baik dosa-dosa yang berkenaan dengan dosa-dosa khalawat ataupun dosa-dosa jaharat. Baik dosa-dosa yang tidak tampak kecuali kita dengan Allah ataupun dosa-dosa yang terang-terangan. Tinggalkan hal-hal yang diharamkan yang berbau dosa itu, tinggalkan. Baik dosa lisan, baik dosa hati, baik dosa perbuatan. Pokoknya hal-hal yang diharamkan tinggalkan supaya kita bisa mengambil manfaat pada kehidupan kita. Yang kedua, tarkus syubhat. Tinggalkan perkara syubhat. Karena itu tidak ada manfaatnya. Perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas itu lo tinggalkan. Kemudian yang ketiga, tarkul makruhat. Meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Memang tidak sampai hukumnya haram, tapi ulama mengatakan makruh, tinggalkan. Ya. Termasuk juga yang keempat, tarku fudulil mubahat. Tinggalkan berlebihan dalam perkara-perkara mubah. Memang ibu ngobrol dengan tetangga atau ngobrol dengan kawan itu kan perkara mubah selama tidak ada gibah di dalamnya, tidak ada namimah di dalamnya. Tapi kalau lama-lama ngobrol, Bu, kan ngabisin waktu. Ya akhirnya kewajiban kepada suami hilang, kewajiban kepada anak hilang, kewajiban kepada Allah lalai. Ya, karena perkara mubah. Jadi perkara-perkara mubah itu ya lakukanlah sebagaimana mestinya, tidak melalaikan yang lainnya. Karena ketika kemudian orang meninggalkan fudul al-mubahat, kelebihan-kelebihan perkara mubah ini, maka dia akan bisa memanfaatkan waktunya. Tapi kalau sudah berlebihan, bisa saja diterjerumus kepada hadis ini, tarkuhu ma la ya'ni. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud hadis ini bicara tentang diaun lil waqti. Orang-orang yang menghabiskan waktu-waktunya tanpa ada manfaat sedikit pun. Ya ibu bisa gambarkan apa aja lah kan begitu. Orang-orang yang menghabiskan waktu kayak kemarin lah, tanggal 31 Desember, malam tahun baru kan. Lihat manusia itu, yang di jalan-jalan yang dari timur ke barat, yang dari barat ke timur, yang dari utara ke selatan, yang dari selatan ke utara. Untuk apa coba? Untuk nunggu jam 12.00. Apa yang ditunggu, Bu? Suara petasan. Jadi mereka nunggu jam 12.00 itu suara petasan sama kembang api, Bu. Coba bayangkan. Padahal di hari yang sama
di jam yang sama, jam 12 itu, di situ kan Allah sudah mulai, dalam riwayat kan separuh malam, dari riwayat sepertiga malam Allah turun. Ya, itu malam berkah gitu ya. Tapi di waktu-waktu yang lain, contoh mamanya malam Lailatul Qadar, yang jelas-jelas keutamaannya kan, malam Lailatul Qadar itu, tak ada juga yang begadang gitu, yang maksudnya menghabis-habiskan waktunya supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar seperti orang yang menunggu jam 12.00 tuh. Padahal jam itu tidak ada malaikat turun loh. Lailatul Qadar ada malaikat turun. Jam segitu itulah, tidak ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Lailatul Qadar jelas menghidupkan malam itu mendapatkan 1000 keutamaan, 1000 bulan keutamaan kan gitu. Nah ini kan menghabiskan waktu-waktu yang tidak ada manfaatnya namanya. Dan itu bukan kebaikan Islam. Jadi itu bukan kebaikan Islam. Baik, di sini ada beberapa faedah yang kita bisa petik dari hadis ini ya. Pertama, faedah hadis ini, bahwa yang bagi lil insan an yada'a ma la ya'ni. Pertama, seharusnya seorang muslim meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat bagi kehidupannya, karena hal itu bisa menjaga waktu-waktunya dan bisa menyelamatkan agamanya. Ini satu. Yang kedua, tarkul lagwi wal fuduli dalilun ala kamali islamil mar'i. Meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, itu dalil tentang kesempurnaan Islam seseorang. Kemudian yang ketiga, al-hathu ala istismari al-waqti bima ya'udu alal abdi bin nafi. Dorongan agar kita ini mempergunakan waktu sebaik mungkin supaya seorang hamba itu dapat banyak manfaat bagi kehidupannya. Kemudian yang keempat, al-budu ansafa sifil umuri, jauh dari perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Menjauh, jangan mendekat. Ada kawan sedang bergibah, jangan ikut gabung, jauh. Ya. Ada kawan yang kemudian ngajak ke mall, nggak ada manfaatnya, karena nggak ada uang juga. Ya. Nggak usah ikut. Pokoknya menjauh dari perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya. Kemudian yang kelima, at-tadakhul fi ma la ya'ni yu'addi ila syiqaq bainan nas. Masuk ke perkara orang jangan masuk ke perkara orang lain. Ada orang bertengkar suami istri, biarkan, nggak usah ikut-ikut. Ya, ada tetangga sedang mungkin bermasalah dengan keluarganya, biarkan itu urusan mereka. Nggak usah masuk-masuk di situ. Ya. Karena masuk dalam perkara orang itu bisa mengakibatkan perpecahan. Kemudian yang keenam, hadis ini aslun azim lil kamalil khuluqi. Ini pondasi yang sangat agung dalam rangka kesempurnaan akhlak. Jadi hadis ini juga berkaitan dengan akhlak. Kemudian juga hadis ini hathu alal istighal fi ma ya'nil mar'i min su'uni dinihi wa dunya. Hadis ini ada dorongan kuat agar kita menyibukkan kepada perkara-perkara yang ada faedahnya, entah masalah agamanya ataupun masalah dunianya. Entah masalah agama atau masalah dunianya. Termasuk juga yang kedelapan, bahwa al-mustagil bima la ya'ni naqisulil iman. Orang yang menyibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya itu sama dengan mengurangi keimanan orang. Ya, orang ini kurang imannya. Bahkan yang terakhir, kalau dia sanggup meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat bagi kehidupannya, maka itu bagian daripada rahatun li nafsi, akan tenang jiwanya, wa hifdun li waqtihi, akan terjaga waktu-waktunya, wa salamatun li irdihi, akan selamat kehormatannya. Jadi hadis ini sangat agung sekali. Adapun faedah daripada hadis ini, Bu. Hadis ini kalau seandainya ibu bisa
meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ada sebuah hadis yang bagus sekali. Ya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ganjaran atau balasan kepada orang-orang yang baik Islamnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza hasuna Islamul abdi." Kalau Islam seseorang hamba itu baik, kalau Islam seseorang hamba itu baik, artinya diantaranya menjalankan hadis ini yang kita baca ini, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya gitu maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang banyak kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak pahala kepadanya dan akan menghapuskan banyak dosanya. Dan itu disebutkan berapa pahala yang akan dicatat dan berapa dosa yang akan dihapus. Kata Nabi, fa kullu hasanatin ya'maluha tuqtab bi asyri amsalha ila sab'umi'ati dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuqtab bi mithliha hatta yalqallaha. Maka setiap kebaikan yang diamalkannya akan dicatat menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, dan setiap keburukannya akan dicatat 10 keburukan sampai 700 kali lipat keburukan sampai dia berjumpa dengan Allah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang meninggalkan yang tidak ada manfaatnya, bahwa dia akan mendapatkan banyak pahala dan akan mendapatkan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi bukan tidak ada manfaatnya kalau mama ibu di rumah saja kan, tidak ikut gabung gibah, tidak ikut gabung shopping, tidak ikut gabung ini itu, pokoknya saya ingin di rumah aja, ambil yang manfaat. Masih banyak kerjaan di rumah, masih banyak sapu, ngepel, nyuci ini itu, dah masih banyak itu yang jelas manfaatnya, pamannya kan. Maka kalau ibu memilih perkara-perkara yang jelas manfaatnya, maka ibu akan mendapatkan setiap kebaikan yang ibu lakukan itu 10 kali lipat. Umpamanya begini, ada teman ibu datang, ayolah gabung, lama kita tak gibah. Enggak lah, di rumah masih banyak kerjaan, belum nyapu, belum ngepel, belum masak, belum nyetrika, belum ini, belum itu. Lah nyapunya ibu, karena ibu tidak mau mereken kawan yang ngajak gibah tuh Bu, itu dapat 10 kebaikan. Nanti habis nyapu ngepel lagi, ngepelnya dapat 10 kebaikan lagi. Nanti habis ngepel masak dapat 10 kebaikan lagi. Nanti habis masak apalagi, pokoknya setiap pengganti dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya itu Allah ganjar itu. Bukan hanya diganjar saja, ibu ngepel dapat 10 kebaikan, kesalahan ibu dihapuskan juga. Ibu masak dapat 10 kebaikan, kesalahannya pula dihapuskan. Kan enak Bu kayak gitu tuh. Itulah kalau kata Nabi SAW, kalau Islam seseorang baik, maka setiap perbuatannya akan dicatat 1 kebaikan sampai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan, dan akan dihapus keburukannya 1 keburukan sampai 10 keburukan sampai 700 kali lipat keburukan sampai dia berjumpa dengan Allah. Jadi jangan remehkan hadis ini. Hadis ini besar sekali keistimewaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara syarah hadis yang mudah-mudahan walaupun singkat tapi bisa dipahami. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita tutup kajian sampai di sini. Iya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita tahu bahwa bulan Rajab itu adalah satu di antara Ashhur al-Hurum. Ya. Diisyaratkan Bu ya dalam surah At-Taubah 36.
di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di sini ada kalimat minha arba'atun hurum. Dari 4 bulan itu ada bulan-bulan hurum. Ada bulan-bulan hurum. Nah, Rasulullah SAW ketika menjelaskan ayat ini, maka Nabi SAW menyebutkan 3 bulan berturut-turut dan 1 terpisah. Maksudnya 3 bulan berturut-turut itu dari mulai Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kan itu ya. Baru Rajabnya terpisah, karena Rajab itu terjepit di antara Jumadil akhir dan Sya'ban, tengah-tengahnya itu Rajab. Al-Hurum artinya yang harus kita muliakan. Dahulu di zaman sahabat atau di zaman Nabi, bulan ini sangat dimuliakan sehingga mereka tidak mau perang. Jadi ketika datang bulan Rajab, setiap peperangan dihentikan. Tidak boleh ada yang diserang atau ada yang menyerang. Karena itu kalau menjadikan mereka menyerang atau diserang, maka bagi orang yang menyerang itu sama dengan dia telah merobek kehormatan bulan Hurum. Tetapi masalah hukum tentang masalah puasa di bulan Rajab, apakah ada kekhususan? Artinya Nabi SAW mengkhususkan ada puasa di bulan Rajab. Maka pendapat yang kuat wallahu alam bahwa tidak ada puasa khusus di bulan Rajab itu. Tetapi tetap disyariatkan puasa-puasa yang dianjurkan seperti Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa 1 hari, batal 1 hari atau puasa Daud, atau disebut juga puasa mutlak gitu ya. Maka tidak ada masalah, Bu. Ya. Karena memang tidak ada amalan khusus di bulan Rajab itu. Tetapi orang yang beramal soleh di bulan ini itu dilipat gandakan saja pahalanya, Bu. Jadi kalau ibu sedekah nih di bulan sekarang nih Rajab, maka sedekahnya lebih besar pahalanya. Karena ibu sedekah di bulan Hurum. Kalau ibu baca Quran nih di bulan ini, Bu, maka pahalanya lebih besar. Kalau ibu berzikir sunnah, mau puasa sunnah, maka akan lebih besar lagi pahalanya. Karena orang yang beramal soleh di bulan yang dimuliakan Asyurul Hurum itu akan dilipat gandakan. Tapi jangan salah juga, orang yang melakukan dosa di bulan Rajab juga akan dilipat gandakan dosanya. Sebagaimana amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, maka dosa pun akan dilipat gandakan dosanya. Itu saja keistimewaan bulan Rajab ini. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.